صل على محمد. اللهم صل على محمد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك panjenengan Nabi mentari ya umat panjenengan Nabi rembulan ya umat panjenengan Nabi walas asih ke umat siang malam mikirkan umat Allah ya Nabi salam ya Habib salam alaika salawatullah alaika panjenengan Nabi cinta ke umat panjenengan Nabi sayang ke umat panjenengan Nabi siang dan malam mikirkan umat tiada hari mentenang umat Allah ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah la ilaha
Abdul Qadir Waliullah. Allahumma salli ala Muhammad. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haji Salam beli kue suji. Yang gak jawab salam saya doain pulangnya nemu memedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية اللهم رب اشرح لي صدري آمين. Yang jawab amin mudah-mudahan saya doain punya duit banyak. Yang jawab amin saya doain besok punya duit 2 miliar. Yang jawab amin rada kencengan mudah-mudahan utangnya pada lunas. Ketahuan kampung Sadiang banyak utangnya. Allahumma rabbi sahli sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama yang saya hormati yakni para alimul ulama, para kiai, para asati wal asatidah, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah sipil maupun militer. Wabil khusus yang saya hormati yakni Bapak Lurah Nagasari yang tadi telah memberikan sambutan dan langsung pergi ada acara lagi. Yang saya hormati juga pembina TNI Angkatan Darat dan Polri, sama tadi juga ngikut sama Pak Lurah. Kita doain semoga Pak Lurah panjang umur. Wabil khusus yang saya hormati yakni para alimul ulama, guru ngaji setiap malam Sabtu. Iya tahu kita biar pada serius be. Guru ngaji rutinan setiap Sabtu malam Minggu yakni al-maksud Bapak Ustadz Haji Unet Saiful Mikdar. Kita doakan guru kita semoga beliau selalu ditambah sehat dan panjang umur. Apapun yang menjadi niat hajat cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati juga Bapak Ustadz Haji Heri Rianto
Kita doakan juga beliau beserta keluarga besarnya sama selalu tambah sehat panjang umur. Wabil khusus yang saya hormati yakni Ketua DKM Masjid Jami Al-Makmur. Di sini tulisannya Al-Makmur, protes bae diem be dah. Nah, bahasa Blasono kan kita pakai diem ya. Kalau mau gantian dah sini ngomong ya, saya turun. Ketua DKM Masjid Jami Al-Makmur yakni Bapak Haji Santo. Ada Pak DKM-nya, Masya Allah. Hampura Ketua DKM tadi nyapanya cuman bentaran karena kealingan. Yang saya hormati juga Ketua DKM Masjid Jami Al-Aman. Ngapa mau protes lagi? Bapak Haji Luki, kita doain Ketua DKM dari Jami Al-Makmur maupun dari Masjid Jami Al-Aman, kita doakan semoga dimakmurkan masjidnya, dibanyakin jamaahnya. Wabil khusus yang saya hormati, baru Masjid Al-Barakah nih baru nih. Ya. Baru nih. Ketua DKM Masjid Al-Barakah yakni Bapak Jainuri, dipleset doang Jainuri beserta keluarga besar dan jajarannya, para anggota-anggota Masjid Jami Al-Barakah ini. Kita doakan semoga nih Masjid Al-Barakah dimakmurkan juga oleh Allah, dibanyakin jamaahnya. Wabil khusus pemuda-pemudinya dibentuk menjadi pemuda-pemudi yang berakhlakul karimah. Yang saya hormati juga, ini nyebutin dong sampai subuh ya kok, orang apa-apa ya. Tokoh masyarakat, Bapak Ibu RT RW lingkungan Santiong Selatan dan lingkungan Santiong Utara, semoga kita selalu berada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tak lupa pula, yang saya sayangi dan yang saya cintai, para bapak, ibu, saudara-saudaraku, jamiah sidang maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita wasilahnya kumpul pada malam ini, kita sadar betul kita adalah orang-orang yang banyak salah. Betul? Kita adalah orang-orang yang banyak dosa. Kita adalah orang-orang yang sering melakukan kemaksiatan oleh Allah tanpa kita sadari. Semoga dengan kita wasilahnya kumpul pada malam ini, dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa kakek nenek guru-guru kita, semoga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Syukur alhamdulillah. Salawat bertangaikan salam marilah kita curahkan kepada paduka alam, yakni satu-satunya makhluk tiada pilihan. Siapa lagi kalau bukan yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Fikri main ke rumahnya empok mamah.
Nih dengerin orang Turki lagi ceramah. Turunan kidul enak aja. Nih gini-gini hidung saya mirip kayak brosol lenteka ibu. Mancungnya cuman rada ke dalam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ibu sehat ibu. Alhamdulillah. Bapak, Pak, ya, sehat Bapak sehat. Alhamdulillah. Nih pada malam ini kita pada ngejogrok, you know ngejogrok. Ngerti orang empok bahasa Betawi? Sok ngerti. Bagian ini nih kita resep. Ibu bapak tahu nggak kita pada malam ini ngejogrok dan ngumpul rame-rame pada kayak gini? Tahu orang? Kalau ditanya jawab apa jenong? Nih malam ini kita dikumpulkan oleh Allah. Pada malam ini yang dari mana-manapun bisa datang. Ini semua adalah kehendak dan takdirnya Allah. Betul? Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Iya baik lagi. Memang secara syariatnya ketua DKM beserta jajaran mengundang, tetapi sadar dan tidak sadar pada malam ini kita diundang langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Amin Allahumma. Amin. Karena yang namanya maulid itu bukan perintah ulama, ya Bu. Ya Bu. Maulid bukan perintah Nabi, tetapi maulid diperintah langsung oleh Allah Subhanahu. Mana ayatnya? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang jawab Allah cuma 5 orang. Keren jepongan gitu jawabnya enak. Hubba. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada diri dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapa lagi nih? Nyampe mana tadi? Nyampe mana? Telah ada. Ada apa? Ada telah. Telah ada di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri teladan yang baik, contoh yang baik. Betul? Betul? Apa sih yang harus kita contoh dari baginda Rasul? Nih yang pertama, Bu. Yang pertama. Ini pertama nih. Pertama ya. Ini ngaji. Pertama. Yang pertama, Rasulullah bisa memberi contoh dan bisa dijadikan contoh. Betul? Betul? Rasulullah bisa memberi contoh dan bisa dijadikan contoh. Beda dengan zaman sekarang, banyak orang bisa memberikan contoh
tetapi belum bisa menjadikan contoh. Ngasih contoh mah gampang, jadi contoh susah. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Susah. Memberi contoh mah gampang, menjadi contoh susah. Kenapa? Bahwasannya orang yang bisa memberikan contoh dan bisa dijadikan contoh itu hanya Rasul kita, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Makanya kalau ada orang nih Bu, kalau ada orang nyuruh kambing disuruh mencontoh ayam, itu yang nyuruh orang gablek pikiran. Betul? Yang namanya kambing mah nyontohnya kambing, ayam nyontohnya ayam, orang nyontohnya orang. Makanya kita nih disuruh mencontoh Rasul. Kenapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia. Benar apa benar? Kalau kita seorang manusia mencontoh manusia, ini cocok kalau secara logika. Betul? Betul? Karena yang namanya kita disuruh mencontoh manusia, yaitu baginda Rasul, itu cocok. Coba kalau seandainya kita disuruh mencontoh malaikat, ribet urusan. Kenapa? Malaikat tidur enggak, sama duit budek, sama perempuan orang open, itu malah malaikat. Superman kurang hebat apa? Cuman gak bisa dijadikan contoh. Siapa suruh pakai celana dalam di luar? Bener apa bener? Bener apa bener? Makanya kita disuruh mencontoh Rasul, karena Rasul adalah manusia. Cuman manusia beda dengan manusia seperti kita. Karena Rasulullah itu basyiran la kal basyari. Manusia beda bibit dan bobotnya. Manusia beda kualitasnya. Bener apa bener? Bener apa bener? Ada perbedaan, ada persamaan. Apa perbedaannya? Rasul tidur, kita juga tidur. Tidurnya Rasul, matanya doang, hatinya nggak pernah tidur. Kalau kita tidur kebluk. Bener apa bener? Bener apa bener? Apalagi contohnya Rasulullah keringetan, kita juga keringetan. Rasul itu keringatnya wangi seperti minyak kasturi sebelum adanya minyak wangi. Keringat kita cium dah dewe. Bener apa bener? Apalagi contohnya Rasul ludahnya itu obat. Ludah Rasul itu ludah Rasul itu ludah Rasul itu ludah Rasul Kenapa kok ludah Rasul itu bisa menjadi obat? Dulu nih dulu nih dulu ya dulu lagi zaman baginda Rasul dikejar-kejar oleh kafir Quraisy. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah bersama dengan Abu Bakar. Itu baginda Rasul mau ngumpet di dalam gua Hiro. Pas mau ngumpet di dalam gua Hiro,
Rasulullah ditahan sama Abu Bakar. Wahai tuanku, jangan engkau masuk duluan ke dalam gua. Kenapa? Biar saya dulu yang masuk. Akan saya rapikan itu di dalam gua. Takut ada binatang-binatang buas. Oh baik kalau kayak gitu. Pada akhirnya Abu Bakar masuklah duluan di dalam gua. Bebenah atau beberes di dalam gua. Keluar dari gua Hiro. Itu Abu Bakar mukanya pucet, tangannya ngebet, bengkak dan perih. Ditanya sama baginda Rasul, ya Abu Bakrin, kenapa engkau pucet mukanya? Nah lu apa ya? Apaan itu bang? Ledau. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lanjut ini lanjut. Biasanya kelar sampai jam berapa sih? Jam 2. Lejar bae dewe kan di sini saya pulang. Kerajinan teuing. Dari 9:30 saya suruh ngomong sampai 9:30 sampai jam 2 lah. Gimana urusannya? Amplop lagi. Bini siapa sih itu? Allahumma salli ala Muhammad. Lanjut ini lanjut. Itu Abu Bakar ditanya oleh baginda Rasul, ya Abi Bakrin, kenapa kau pucat mukanya? Apakah kamu tidak mau hijrah dari Mekah ke Madinah? Tidak ya Rasul. Apakah kamu takut dikejar kafir Quraisy? Tidak ya Rasul. Apakah kamu tidak mau hijrah dari Mekah ke Madinah? Dikata kagak. Terus apa wahai Abu Bakar? Tangan. Ngapa tangan? Tangan. Iya ngapa tangan? Digigit kalajengking. Yang namanya kalajengking Arab, gedenya naudzubillah. Kalajengking Arab. Tangannya bengkak, ngebet, pedih. Rasain dah dewek gimana? Itu kata baginda Rasul. Ngomong orang mah dari tadi. Sini tangannya, ya Abi Bakri. Di tangannya itu Abu Bakar ditarik oleh baginda Rasul dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu langsung jempolnya Abu Bakar yang bengkak ringkes, padat, sembuh total langsung. Ludah Nabi. Ludah Nabi. Coba kalau ludah kita. Nih ibu punya suami pulang dari sawah. Pulang dari sawah nggak taunya pulangnya digigit ular. Kata istri kita, sini bang, punya bang, tangannya bang. Ngapain? Udah sini. Salam saya dengerin ceramah kiai maupun ustadz, itu kalau tangan bengkak diludahin sama saya, itu insya Allah bengkaknya hilang. Itu langsung ditarik tangan lakinya. Sini bang, bacain Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Kagak, koren sama buduk. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau saya bilang cok gali gacok cocok, yes. Ya bu? Ya bu? Jawab yes dong dah. Ya. 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 Cok gali gacok cocok. Belum, yang dalam masjid belum ngomong. Cok gali gacok cocok. Di luar kagak ngomong. Ulang. Eta. Nah, eta. Ayo sini bu, ngomong sama saya yuk.
Cok gali cak gali gacok cok cok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh yang pertama, Rasulullah bisa dijadikan contoh dan bisa yang harus kita lakukan apa yang dilakukan oleh baginda Rasul. Betul? Betul? Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hebatnya di mana-mana, Ibu. Nabi itu hebatnya di mana-mana. Nabi lagi ngantor hebat. Nabi lagi melawan para kafir Quraisy hebat. Nabi lagi ngajar hebat. Nabi lagi dalam sama keluarganya hebat. Belah mana itu Nabi selalu hebat di mana-mana. Benar. Sampai di pandangan musuhnya Nabi juga hebat. Beda dengan kita. Kenapa? Di kantor hebat, kita ngomelin anak buah kita, nyampe rumah dikeplak sama bininya pundung. Ayat yang kayak gitu, ayat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah hebatnya di mana-mana. Makanya nih pada malam ini kita memperingati kelahirannya beliau. Inilah salah satu yang kita lakukan. Ini hanya sekedar normalisasi. Ini hanya sekedar cuman menjadi ranah rasa mahabbah cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya mohon maaf Bapak Ibu Saudara, nih saya jujur aja secara pribadi ya, jujur aja saya. Nih saya kalau bukan karena Kang Rian yang ngundang saya, Masya Allah, saya jadwal itu sampai 2026 kosong semua, nggak ada yang. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah makanya kita patut syukuri lewat dari Kang Rian saya bisa silaturahmi ke tempat ini, ya Bu. Ya Bu. Saya dengan silaturahmi ke sini, Masya Allah di depan saya ibu-ibunya masih pada muda. Cuman tahun 70-an. Dilihat kiri pahit. Dilihat kanan pahit, cuman lihat MC rada manisan dikit. Masuk Pak Iko. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa suruh ngundangnya bujangan. Kalau kata guru saya, ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ayam itik dimakan tikus, ada perawan rada cantik buru-buru dibungkus. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya pada intinya nih maulid pada malam ini yang penting mah bahagia ya Bu. Ya Bu. Nih ibu-ibu nih saya lihat Masya Allah, apalagi tim qasidah mentereng-mentereng, apa kata lurah tadi? Digodain nama emak-emak gitu. Saya ngeliat dari di depan bareng sama Pak Ustadz tuh, Masya Allah, ibu-ibu qasidah sempak bunting tinggal, sempak bunting tinggal, pinggir-pinggir ke tengah nyebur, pinggir-pinggir ke tengah nyebur. Apalagi kalau udah ada tim hadroh, Masya Allah. Apalagi yang main bassnya tuh tim hadroh, ciputat ciledug, ciputat ciledug. Allahumma sholli ala Muhammad.
Makanya tadi saya ngomong sama Pak Ustadz ya, yang tadi barusan Kori. Emang gak di mana-mana ya Pak Ustadz. Pengajian di mana-mana itu yang rame emak-emak. Hidup mama. King of emak-emak. Allahumma salli ala Muhammad. Jangankan di sini, di kampung saya ibu. Tahu kampung saya? Itu dari Santio ngalor dikit. Tuh kampung saya di Sukatani pengajian di mana-mana emang yang ramenya emak, ibu. Masya Allah, apalagi tim Qasidah bajunya mentereng. Malam ini pakai baju maron. Malam besok pakai baju biru. Malam besoknya lagi pakai baju hidung. Tahu itu bajunya rupa-rupa ibu-ibu mah, Masya Allah. Kasihan yang lakinya paru-paru. Ya habisnya belum kelar, nambah lagi. Belum kelar, kredit lagi. Ada yang kayak gitu ada. Ada yang kayak gitu ada. Tuker sama tukang ojek. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ini di kampung saya ibu-ibu kalau acara pengajian tengari-tengari, tahu tengari-tengari? Tengari penter tuh, siang-siang bolong. Itu yang namanya Empok Maimunah nyalain mic retot. Ngomong, ibu-ibu hari ini pengajian ya, jangan lupa yuk Maimunah, Ijem, Iroh, yuk buruk kesini. Ambil salawat tentu nih yang namanya Ibu Maimunah. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, janganlah engkau tinggalkan. Sebab itu kewajiban. Alhamdulillah. Poniroh yang malas ngaji ngejawab. Ibu-ibu saya nggak mau ngaji karena saya lagi nyuci kolor suami, lagi malam ngompol 2 kali. Allahumma salli ala Muhammad. Cok gali gacok cok. Alhamdulillah. Udah sebenarnya kuncinya satu, kita memperingati maulidnya Paduka Alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Bahagia. Ya Bu, bahagia. Percuma kita ngundang penceramah jauh-jauh kalau seandainya kita ada unek-unek gelisah kalau gundah gulana. Bener. Nih saya tahu nih yang hadir pada malam ini, Masya Allah, bidadari surga semua. Amin. Allahumma amin. Karena yang namanya kunci dalam hidup itu adalah bahagia. Makanya di dalam kitab Nasahiul Ibad yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan disarahkan oleh Syekh Imam Nawawi Umar, kalau kita pengen bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat, syaratnya ada 3. Ada berapa Bu? Ada 3. 3 apa? 3 syarat. Yang pertama dijelaskan dalam kitab Nasahiul Ibad, kalau kita pengen bahagia di dunia
maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, zikrullah, zikir kepada Allah. Alhamdulillah. Makanya kita patut syukuri Bapak Ibu Saudara. Nih, Masjid Al-Barakah ini setiap minggu ada kajian. Benar? Benar? Nih harus kita patut syukuri. Kenapa? Bahwasanya guru saya pernah bilang, Dil, kalau di suatu kampung, kalau di suatu daerah, kalau di suatu wilayah ada masjid maupun majlis tidak berkomandang, tidak zikrullah, zikir kepada Allah, itu musibah akan nyampe kepada tempat itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lah meneng baik. Nantuk. Udah bobo dari situ bobo ya. Nang ning nang. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita bersyukur ibu saudara tiap malam minggu ada kajian maupun kita zikiran, maupun kita wiridan, maupun malam Jumat Yasin dan tahlil. Kenapa? Itu adalah modal kita untuk di dalam hidup ini menuju mengharap ridho dan kasih sayangnya Allah Subhanahu. Amin Allahumma amin Allahumma. Karena yang namanya kita udah ngaji, mohon maaf, umur tidak muda lagi, ngaji nggak usah repot-repot, udah be jiping. Tahu jiping? Ngaji kuping. Jiping ngaji kuping, dengerin kayak gini, kadang masuk keluar lagi. Ya, yang lebih parah itu pas masuk kagak keluar lagi, malah balik lagi ke kanan. Iya bu, iya bu. Nih mohon maaf Pak Ustadz, nih saya di tempat saya di pondok orang tua saya. Ini sebenarnya pondok orang tua saya, cuman udah almarhum. Al-maksud Ayahanda Ki Haji Abdul Rakib Al-Musyaddad bin Muhammad Jaid. Ini beliau orang tua saya, cuman sudah wafat belum lama pas bulan puasa kemarin, bulan Februari. Beliau ngamanahin kepada saya untuk meneruskan perjuangan dakwahnya maupun lampahnya. Makanya nih pondok Bani Naim itu pondok bapak saya sebenarnya mah, bukan pondok saya. Kenapa? Karena saya belum punya bini, belum bikin pondok. Makanya saya ngomong sama Kang Rian, Kang, kalau di sini ada perawan yang rada cakepan dikit, buru-buru bawa ke tempat saya. Banyak. Catat nomor saya di sini. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tuh di tempat saya Pak Ustadz, di majelis maupun di pondok nih saya ngajar emak-emak Pak Ustadz. Nih ngajar emak-emak nih umur muda cuman tahun 70-an. Kata saya baca bu, innahu kana tawwaba. Yang namanya ibu-ibu udah tua nggak muda lagi, giginya tinggal 2, ngejawab bukan innahu kana tawwaba. Apa jawabannya? Innahu kawat tembaga. Ayah yang itu ayah mana orangnya? Amin Allahumma amin Allahumma. Saya tuh ngajar ibu-ibu abis ba'da isya, ba'da maghribnya itu ngajarin anak-anak Pak Ustadz, ngajarin anak-anak tuh ikro. Kata saya baca nak alif patah a, amplopin. Alif kasra i, isiin. Alif dhamma u, usahain. Ba patah ba, tambahin. Ba kasra bi, bingkisin.
Mbak Bu, buruan saya tungguin. Alhamdulillah. Ini mah canda Kang, canda ya. Ketua DKM canda ini mah. Cuman kalau beneran ya nggak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Balik lagi ke laptop. Ini yang pertama, apa kunci kebahagiaan? Yaitu zikir kepada Allah. Kenapa? Bahwasanya kalau kita masih sering zikrullah, takarub ilallah kepada Allah, insya Allah hati kita bisa menjadi tenang. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Mana ayatnya? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kita berzikir kepada Allah, dengan kita eling kepada Allah, hati kita bisa menjadi tenang. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Makanya saya ada sebuah jamaah, mohon maaf, nih saya boleh cerita sedikit, boleh? Orang ngambek, orang puri, orang tunduh, orang nih saya mau cerita, cuman jangan bilang siapa-siapa. Bagian biar jadi saksi nanti di akhirat. Saya punya jamaah, saya punya jamaah. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, tadinya latar belakangnya mohon maaf adalah orang yang gak benar, orangnya yang belum pernah melaksanakan ibadah sholat, orang yang belum pernah seumur hidupnya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi walaupun belum pernah ibadah seumur hidupnya, dia mempunyai nasib bagus. Apa nasibnya bagus? Mempunyai istri perempuan. Mempunyai istri perempuan, udah begitu anak kiai. Masya Allah, siapa yang gak mau sama anaknya kiai? Ya. Ayah meureun. Naon? Ayah wae. Dia belum pernah ibadah kepada Allah, mempunyai nasib bagus apa? Yaitu mempunyai istri dari anak kiai. Singkat cerita, hari Kamis lah nikah nih seorang anak muda ini dengan anaknya kiai. Malam Jumatnya anak kiainya ngomong sama seorang laki ini maupun suaminya. Apa kata istrinya? Bang, orang mabang kan neng adalah anak kiai bang. Iya betul. Abang kan tahu neng sering ceramah kemana-mana. Iya bener. Abang kan tahu neng kemana-mana dikenal sama orang. Iya betul. Orang mabang kalau seandainya setiap hari 5 waktu nggak bisa, ya setidaknya seminggu sekali bang, hari Jumat doang. Nih seorang anak kiai yang mempunyai hati bahrun bila syahid. Apa itu? Lautan yang tak bertepi.
Ibu tahu yang namanya lautan? Ui. Tahu yang namanya lautan? Yang namanya lautan itu bangkainya ada, sampahnya ada, ikan-ikannya ada, hal yang baik maupun yang buruk ada di dalam lautan. Jadi seorang anak kiai ini mengajak orang tidak dengan penuh paksaan, tetapi dengan perlahan-lahan. Orang mabang kalau setiap hari 5 waktu abang nggak bisa, setidaknya seminggu sekali bang, hari Jumat doang. Oh gitu, ya udah neng, kalau memang maksud neng begitu. Cuman begini neng, abang kan belum punya yang namanya jubah. Abang kan belum punya baju koko. Jangankan baju koko, jubah yang kayak Batman pun abang belum punya. Gampang bang, masalah jubah maupun baju koko, subuh-subuh neng akan beliin. Istri yang soleha, istri yang soleha, soleha. Singkat ceritalah subuh berkomandang. Setelah subuh berkomandang, ini seorang anak kiai melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu melaksanakan sholat subuh. Setelah melaksanakan sholat subuh, melikam-likum, itu langsung pergi ke pasar. Ngapain? Beli baju, beli jubah buat suaminya yang akan melaksanakan sholat Jumat. Dia pergi ke pasar, dia tongak tengok belah pojok ada jubah warna hitam, orang cocok buat laki saya. Kenapa? Laki saya kapan hitam, takut giginya doang kelihatan. Ada belah kiri jubah warna putih, orang cocok buat laki saya. Kenapa? Takut disangkain kuntil anak laki-laki. Ada jubah belah pojok lagi, jubahnya warna hijau, ini cocok buat laki saya. Nih yang namanya istri solehah, ibu, bu, 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 ibu, bu. Itu yang namanya istri soleha, ibu. Jangankan jubahnya dibeliin, sarungnya dibeliin warna hijau, pecinya dibeliin warna hijau, sorbannya dibeliin warna, ampe ke celana dalam warna hijau. Itu laki ditampilin percis banget, udah kayak kolor hijau. Singkat cerita, seorang istri ini pulanglah dari pasar. Seorang suami yang belum pernah ibadah itu langsung dikasih jubahnya kepada suaminya. Nih bang, jubahnya bang, jubahnya bang. Itu pas dipakai, masya Allah gantengnya luar biasa, seperti kayak mertuanya. Akhirnya jam 10, nih biasanya kalau sholat Jumat ya Pak Ustadz, biasanya kalau sholat Jumat itu minimal banget itu jamaah datang jam 11. Paling cepet-cepet itu setengah 12 baru datang. Nih yang namanya anak muda belum pernah ibadah kepada Allah, jam 10 udah bebenah rapi-rapi, udah kelar mandi mau berangkat ke masjid. Akhirnya dia izin kepada seorang istrinya, neng doain AA semoga AA dapat hidayah. Elah AA. Akhirnya apa katanya? Ya udah bang, silakan neng doain dari rumah, semoga abang di masjid mendapatkan hidayah. Singkat cerita, 10 langkah dari rumah, nih anak muda seorang suaminya berhenti sejenak. Oh, woi, mau kemana? Hah?
Ikutlah kita. Oh. Lanjut ini lanjut. Nyampe mana? Melewat. 10 langkah dari rumah, seorang anak muda ini berhenti sejenak. Kenapa? Dia mikir. Mikir apa? Iya ya, penampilan saya kan udah mirip kayak mertua saya. Mertua saya kemana-mana itu selalu bawa tasbih. Ini cuman tasbihnya nggak ada. Yang namanya anak muda karena mirip kayak mertuanya itu balik lagi cuman gara-gara tasbih. Dia pulanglah ke rumah, itu bininya dari kejauhan melihat. Lah itu ngapain suami saya datang lagi ke rumah? Bukannya mantok ke masjid sono. Ditanya sama seorang istrinya, "Bang, kenapa abang balik lagi ke rumah?" "Ini Neng, abang kan penampilan udah kayak bapaknya Neng. Bapaknya Neng kemana-mana selalu bawa tasbih. Ini cuman tasbihnya nggak ada Neng." Akhirnya seorang anak kiai itu tepok jidat, "Astagfirullah, nih lo kan cuman gara-gara tasbih laki saya nggak sholat Jumat." Sampai akhirnya seorang anaknya kiai ini, seorang istrinya anak muda ini, dia mikir karena mempunyai sifat Abu Nawas, dia pergilah ke dalam dapur. Di belakang dapur ada kebun yang namanya pohon pinang. Tahu ibu yang namanya buah pinang? Jambe? Ya, buah jambe. Buah jambe. Kalau di daerah Portugis itu nyebutnya buah pinang ibu. Sama. Kalau di daerah Yunani itu nyebutnya adeknya kelapa. Kok tahu bahasa-bahasa itu? Pernah ke sono? Belum. Lanjut. Akhirnya itu seorang anaknya kiai, dia pergi ke belakang dapur, ada kebun yang namanya buah jambe. Itu buah jambe ibu, yang namanya buah jambe kan tahu sendiri, segede-gede lengan. Ya, segede lengan. Nih segede gini nih. Apa? Segede lengan. Itu yang namanya ama anaknya kiai, itu namanya buah jambe, disodok-sodokin sampai 99 dijadiin tasbih. Saking kehilangan akalnya, udah yang penting suami saya sholat Jumat. Orang yang belum pernah ibadah mana tahu tasbih, mana tahu enggak, yang penting dia make yang bulat, pokoknya yang bulat ya 99 itu tasbih. Akhirnya ditusuk-tusukin sama seorang istrinya itu yang namanya buah jambe sampai 99. Kelarlah setengah 12, dikasihlah kepada suaminya. "Nih bang, tasbihnya bang. Lah iya nih, gede amat dari Arab." Yang namanya orang kagak tahu, udah bilang tasbih dari Arab. Akhirnya yang namanya seorang suami itu nggak tahu, belum pernah ibadah, jangankan tahu tasbih, sholat itu nggak tahu sama sekali. Orang yang namanya megang tasbih itu di tangan, astagfirullahaladzim. Saking gedenya, taruhlah di leher. Udah kayak film Solin Soccer, udah kayak filmnya Bitsu. Ditaruhlah di leher. Itu dia jikiran sallallahu ala Muhammad, betul. Sallallahu ala Muhammad, betul. Sallallahu ala Muhammad, betul. Sampai akhirnya dia pergi lagi lah ke masjid. Nyampe di depan masjid, nih anak muda bingung. Kenapa? Di dalam penuh dengan orang, kiri kanan penuh dengan orang.
atas penuh dengan orang. Nih anak muda ini bingung, dia sambil tongak, tengok, tengok, tongak, tongak, tengok. Akhirnya matanya tersorot, ada tempat duduk yang kosong. Di mana? Di bawah kolong beduk. Nih sampai akhirnya dia duduklah di bawah kolong beduk. Yang namanya biasanya nih Pak Ustadz, kita kalau melaksanakan sholat Jumat itu sebelum azan nih DKM itu ngumumin siapa dan imam dan khatib pada saat ini. Akhirnya DKM dapat informasi yang telah menghubungkan seorang kiai maupun seorang ustadznya itu tidak bisa mengisi imam dan khatib pada saat ini. Kenapa? Dikarenakan sakit. Akhirnya DKM juga bingung, dia tongak, tengok, tengok, tongak, tongak, tengok, tengok, tongak, tengok, tengok, tongak, tongak. Alhamdulillah. Apakah ini yang dinamakan dengan susu? Masya Allah, manis, manis. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Nyampe mana tadi? DKM tongak, tengok. Mana ini imam dan khatib pada saat ini? Karena nggak bisa ngisi. Sampai akhirnya mata DKM tersorot. Ada seorang ulama yang jubahnya warna hijau duduk di bawah beduk. Pak DKM kagak mikir dua kali. Kenapa? Dia sudah melihat, Masya Allah, tasbihnya segede lengan. Apa kata Pak DKM kepada Pak Kiai yang jubahnya warna hijau, yang jubahnya warna hijau, tasbihnya segede lengan, silakan maju ke depan. Oh, yang namanya orang belum pernah ibadah, dia mah pede betang-tang teng-teng maju ke depan. Kata dia mau ngapain, suruh maju. Mungkin dia mikir, oh iya ada yang kenal mungkin nama mertua saya. Dia maju duduk paling barisan depan. Kelarlah itu DKM ngumumin, sampai akhirnya azanlah berkumandang. Setelah azan berkumandang, sholat sunnah qobliyah. Setelah sholat sunnah qobliyah, mau azan lagi, itu langsung tuh anak muda tadi yang jubahnya warna hijau didorong-dorong sama pada DKM. Ayo Kiai, ayo Bang, ayo Bang, ayo Bang, ayo Bang, bangun Bang, bangun Bang, bangun, bangun, baru Bang. Akhirnya dia dengan terpaksa bangun naik ke atas mimbar. Dia ngucapin salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jamaah ngejawab serentak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DKM kongkok sama tetangga sebelahnya. Masya Allah, imam dan khatib pada kali ini. Kenapa? Tasbihnya. Sampai akhirnya itu azan yang kedua lah berkomandang. Itu langsung khatib duduk lagi. Habis ngucapin salam nih, pas nih anak muda lagi duduk di mimbar, dalam hatinya ngomong. Apa dalam hatinya ngomong? Ya Rob, saya orang yang ahli dosa, saya orang yang ahli maksiat, saya orang yang selalu berbuat yang kezaliman kepada dirimu ya Rob. Tetapi tolong ya Rob, jangan malu-malukan saya. Kenapa? Karena mertua saya Kiai. Al-Fatihah. Itu anak muda ngomong begitu dalam hati sambil baca Fatihah.
Azan kelar, azan kedua, khotibkan diri lagi Pak Ustaz. Dia ngomonglah kepada para jamaah, Bapak dan saudara-saudaraku, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumat pada kali ini kita melaksanakan sholat Jumat, di mana pada hari Jumat ini kita melaksanakan sholat Jumat. Dan pada sholat Jumat ini kita melaksanakan pada hari Jumat. Dan Jumat kali ini semuanya bubar. Itu jamaah yang tadinya rame dari pinggir kanan, dalam, atas pada keluar semua ke masjid. Sampai kedia-dianya keluar dari masjid. Allah buktikan kuasanya. Apa? Itu masjid tiba-tiba ambruk. DKM lebih percaya diri lagi. Wali benar. Imam dan khatib pada kali ini. Kenapa? Tasbihnya. Allahumma salli ala Muhammad. Nih cerita singkat padat tetapi menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita ini. Menjadi tolak ukur kepada kita apa? Bahwasanya wahai saudaraku, walaupun kamu orang yang banyak dosa, jangan pernah kau kecil hati. Memang kita banyak dosa, tetapi ampunan Allah lebih besar. Setuju? Kesalahan kita banyak, tetapi rahmat Allah lebih banyak. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Apalagi ibu-ibu mah, Masya Allah, kesalahan sama lakinya paling banyak. Ya Bu, setuju tuh kata abang G. Ya Bang. Mama nih, ibu-ibu dosanya paling banyak sama laki. Kenapa? Laki ngumpetin duit di mana be, tetap aja ketahuan. Ya Bu, Indra kan 6. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Cok gali gacok, cocok. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pada kesimpulannya pada Maulid hari ini, apa itu? Yang pertama, zikrullah, zikir kepada Allah dengan dikemas dengan sebuah kebahagiaan. Yang pertama adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kitab Nasul Ibad, waliqaul auliya. Apa itu? Menemui para wali-walinya Allah. Yang dimaksud menemui para wali-walinya Allah bukan kita namanya ziarah ke Wali Songo. Menemui para wali-walinya Allah belum tentu kita ziarah ke Wali Songo kita mendapatkan karamat dari para wali-walinya Allah. Terus gimana cara menemui para wali-walinya Allah? Duduk di majlis ta'lim, duduk di majlis zikir. Kenapa? Di situ disebut dengan tawasul para wali-walinya Allah, disebut dengan ulama-ulamanya Allah. Di situ pun sama, kita sudah menemukan para wali-walinya Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang terakhir, kalau kita pengen bahagia di dunia maupun di akhirat, apa itu? Mendengarkan nasihat-nasihat dari para ahli hukama, dengerin nasihat dari para alimil ulama. Kita dengerin dari nasihat dari tuan guru kita nih tiap malam minggu. Ini kita pakai dan kita amalkan, insya Allah kita akan bahagia di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya yuk mudah-mudahan ya, dengan kita hadirnya pada malam ini, semoga dibahagiakan di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibanyakin duitnya, dimakmurkan dalam rumah tangganya. Apapun yang menjadi niat hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus Masjid Al Barakah ini
apapun pembangunannya yang belum kelar, semoga dipercepat untuk pembangunannya, digampangin milik rezekinya, dibanyakin jamaahnya. Setiap malam minggu pengajian juga kajian zikir maupun kitab, semoga dibanyakin juga jamaahnya, diberi paham oleh Allah Subhanahu wa taala, liridhoillahi taala bi barakatihim anhumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmahnya bagi kita semuanya. Saya dengan atas nama Islam menghaturkan ribuan terima kasih karena Anda dan saya sudah bisa makmurkan Islam di tempat ini. Dengan atas nama pribadi saya Fadil Mubarak Al-Musyaddad, tolong dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Bang Haji Rohim beli peci untuk dipakai di haul nanti. Jangan remehkan lelaki berpeci, sekali tatap luluhkan hati. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tausiah yang telah dibawakan oleh Gus Fadil. Semoga kita bisa mengamalkan nasihat-nasihat yang telah disampaikannya tadi. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita memasuki acara terakhir, yaitu pembacaan doa yang mana akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Haji Heri Rianto SAG. Waktu dan tempat dipersilahkan. Lainnya gitu udah ngeliat nih, kayak tadi gue gini-gini aja.